Ya, kembali lagi di Lunch Talk pemirsa. Nah, ini kalau Mas Wenas, kalau kita tadi membicarakan cara belanja yang aman bagi para konsumen untuk online shop. Nah, tapi kalau untuk dari segi infrastrukturnya, biasanya ini kita udah mau check out, sudah mau beli, tapi tiba-tiba loading. Paling utama adalah jaringan internet seperti itu. Apa yang akan dilakukan e-commerce untuk itu Anda menyokong juga sih? Bagi e-commerce juga sebenarnya? Saya kira sih sudah tidak gitu. Memang belum sempurna, tapi pemerintah yang sekarang itu dari Menkominfo-nya, terus Menteri Perdagangannya itu sudah sangat mendukung dan terbuka pada pemain-pemain pelaku-pelaku pasar e-commerce. Jadi contohnya Pak Rudiantara itu selalu melibatkan IDEA, Asosiasi e-commerce Indonesia, Matahari Mall termasuk di dalamnya, itu membicarakan roadmap e-commerce. Jadi pemerintah yang sekarang sudah sangat terbuka dan melibatkan kita. Jadi, tapi untuk masyarakatnya sendiri sebagai customernya, artinya ya kalau di Jakarta sih aman-aman aja sebenarnya Mas. Tapi kalau untuk di daerah sendiri yang menjadi pasar besar kalian, bagaimana Anda melihatnya? Jadi kan Menkominfo kan bikin roadmap e-commerce. Nah itu ada itunya, ya roadmap ada jalurnya dan ada turunan-turunannya. Contohnya nanti jam 4 nih ada announcement oleh Presiden dan Menkominfo. Saya kebetulan diundang juga 4G rollout. Nah, jadi ini lebih mau dikencengin lagi nih pembangunan infrastruktur karena memang terbukti, let's say e-commerce membantu menyelesaikan masalah-masalah tertentu gitu. Jadi distribusi barang, kalau dulu akses ke barang mana mungkin di sana beli GoPro, sekarang bisa gitu kan. Dan itu kalau misalnya GoPro lah barang asing lah, tapi tadi kita sempat diskusi ini juga bisa e-commerce bisa digunakan juga untuk UKM atau pelaku bisnis di daerah untuk go Indonesia, bukan hanya jualan hanya di daerah situ saja gitu kan. Anda melihat ini sebagai ancaman juga nggak sih buat pengusaha-pengusaha kecil di daerah kemudian yang mereka kan menjual tidak dengan cara yang sesophisticated dengan menjual di online begitu ya Pak ya, mereka belum punya infrastruktur itu. Bagaimana Anda melihat itu Pak? Ya justru itu yang mestinya menjadi jadi e-commerce itu mestinya juga menjadi peluang bagi UKM di daerah yang selama ini itu kesulitan untuk marketingnya. Walaupun memang ada beberapa aspek yang harus dibenahi dari sisi mutu, dari sisi packaging, sama legalitas tadi. Minimal dalam legalitas tidak harus berbadan hukum PT, tapi ada datanya di pemerintah setempat bahwa ada usaha. Bayar pajak lah. Setidaknya seperti itu. Itu terus sebenarnya begini dari diskusi penyusunan roadmap e-commerce yang YLKI ikuti, sebenarnya ada hal yang menarik kaitannya dengan peran Pemda. Peran Pemda ini juga kan kita sudah biasa ya pesan hotel itu pakai online kan gitu. Di Bali itu mewajibkan semua hotel yang mendapat order online itu lapor. Jadi harus mereport ke Dinas Pariwisata berapa kamar yang laku, terus ini lewat online. Kemudian dari yang online tadi itu ditagih pajaknya ke portal belanja online tadi yang kebetulan ada cabangnya di Bali dan dia mau juga. Jadi sebenarnya menguntungkan semua pihak, hotelnya laku, e-commerce laku, Pemda juga itu berlaku juga untuk UKM-UKM di daerah begitu Pak ya? Ya, artinya ini dari tapi memang jadi mestinya spiritnya adalah bagaimana e-commerce itu juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal di daerah. Memang saya setuju, tugas pemerintah itu mestinya infrastruktur. Kalau itu nanti berkembang, ya benefit pemerintah ya pajak tadi kan. Jangan pajaknya di depan. Jadi kalau pajak startup langsung dipajak ya nggak susah. Jangan dicekek dulu jangan dicekek dulu. Nah ini perkembangan untuk e-commerce dan juga ada marketplace juga untuk menyokong terus bertumbuhnya UKM sendiri seperti apa Mas Wenas sejauh ini? Ya, jadi kalau Matahari Mall kita ada program khusus untuk UKM, namanya JOA.
jual online aja. Jual gitu. online Jual aja. online aja gitu kan. Jadi Mengajak banget ya kalian. mengajak banget iya. Kan kita semua ada aja-ajanya. Nggak ada, Beli aja, cek nggak ada aja. tempatnya, silahkan di Iya. online aja. Jadi kita targetnya UKM yang sudah, jadi bisnisnya harus sudah ada, Iya. terus belum pernah online. Jadi kita memang pengen menargetkan yang baru-baru gitu. Jadi mungkin ada beberapa program UKM lain yang sudah ada, kita nggak mau menargetkan itu silahkan. Itu kan sudah diedukasi. Kita pengen mengedukasi yang baru gitu. Jadi kita baru pilot, alhamdulillah itunya entusiasmenya luar biasa. Kita adakan di Jakarta, Bandung, Jogja dan Denpasar. Kita sudah di workshop kita ratusan join workshop kita, puluhan sudah online di kita. Contoh yang paling menarik saya tadi sempat share itu jualan rendang. Jadi seller dari Bandung jualan rendang dan sudah bertransaksi ngirimnya sampai ke Papua. Nah itu kan luar biasa. Jadi Soalnya di Papua jarang ada rendang. saya nggak tahu kenapa orang Papua beli rendang. Mungkin di sana susah bahannya. Iya, betul. Orang Padang yang di Papua. Baik. Itu bagus banget gitu kan. Jadi dengan program ini UKM itu bukan hanya terbatas jualan di daerah, di depan rumah dia, ya, di daerahnya saja, gitu, atau di daerahnya itu, tapi bisa jualan ke seluruh Indonesia. Nah, dengan produk-produk lokal itu apakah itu bisa menjadi kekuatan tersendiri bagi e-commerce dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN? Kita tahu bahwa nanti pada saat lapangannya lebih luas dan yang masuk lebih banyak, produknya lebih beragam dan itu tidak hanya dari lokal saja atau domestik tapi dari luar, tinggi. Betul, itu kan akan persaingannya akan semakin ketat. Itu tuh bagaimana menghadapinya, Mas Wenas? Nah itu dari kita juga punya visi yang sama kan, maksudnya Matahari Mall karena kita e-commerce lokal, kita mikir gimana caranya bukan hanya menjadi perusahaan yang profitable, tapi juga perusahaan yang ikut menggerakkan ekonomi bangsa sama tadi yang disampaikan. Terus untuk menghadapi ASEAN, MEA itu saya kira ini salah satu peranan kita lah sebagai pemain e-commerce. Baru 3 bulan tapi sekarang udah besar, gitu. Pemain e-commerce besar di Indonesia. I think itu jadi kewajiban kita untuk mengembangkan e-commerce supaya kita push usahanya makin besar dan pada saatnya mungkin malah ke itu jualan ke luar negeri. Artinya tapi gitu tetap keep inovatif lah ya, Mas Wenas ya, harus terus menyajikan produk-produk yang berbeda, yang menarik begitu. Iya, kan ini mungkin siapa sih yang bisa bikin rendang seenak rendang bikinan orang Indonesia itu kan, itu kan di ranking sebagai makanan daerah nomor 1 kan di dunia gitu kan. Masa dari Thailand kan nggak mungkin gitu. Betul. Nah, Pak Daryabut berarti ini yang untuk diketahui pasti oleh para konsumen sebelum mereka berbelanja lagi, saat untuk memasukkan data mereka juga sebenarnya itu ada footnote atau tulisan-tulisan kecil tentang keamanannya, itu sebenarnya harus benar-benar diketahui dan dibaca oleh masyarakat, seperti itu ya Pak ya? Ya, jadi tadi consumer education itu penting untuk memastikan konsumen terinformasi apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan ketika belanja online. Jadi misalnya itu kan selama ini kan misalnya jangan melakukan transaksi online di internet umum, di warnet kan gitu loh. Kemudian di WiFi terbuka kan gitu. Nah, riset terbaru itu mengatakan jangan melakukan transaksi online dengan menggunakan laptop yang menggunakan software ilegal. Karena sudah ada risetnya, sebagian dari laptop dengan software ilegal itu terdeteksi mengandung malware. Nah, malware itu sebenarnya tadi malware itu jadi ketika kita melakukan transaksi online memasukkan data, kalau terinfeksi malware, secara tidak langsung ada beberapa tipe malware yang dia bisa mengcopy semua data-data tadi kan. Nah, kalau misalnya ketidaktahuan dari kita konsumen itu mungkin situs yang tidak terpercaya atau kita menggunakan wifi yang terbuka untuk umum seperti itu, saat kita merasa dirugikan, kita tetap bisa melakukan pelaporan kepada YLKI tidak Pak? Tetap ada perlindungan terhadap konsumen? Iya, memang begini ya Pak, saya mendorong ke portal belanja itu melakukan program consumer education, security tip lah kalau di perbankan itu, tip itu yang harus di-education. Jadi kalau portal belanja sudah melakukan education tapi itu dilanggar konsumen, ya dari si portal belanja sudah ini kan gitu loh. Itu tadi resiko ditanggung sendiri ya Pak ya? Ya. Baik.
Berarti sebagai masyarakat yang senang atau hobi berbelanja online, jangan kalap dulu ya pas ngelihat produknya, tapi kita membaca semua aturan-aturan dan edukasi. Betul. Jadi jangan sampai kemudian karena virus-virus tertentu di luar pengetahuan mereka, kemudian menyalahkan online shopnya misalnya. Jadi tadi apa? Kalau kita bicara tentang bocornya data pribadi itu banyak aspek kan gitu loh. Betul. Banyak aspek. Tapi secara teknis itu kalau dari sisi portal belanja online ya tadi dia punya privacy policy. Kemudian security teknologinya berlapis kan gitu. Jadi nggak semua orang bisa masuk ke sistem dia tadi. Bahkan ada di luar tadi digaransi oleh pihak ketiga kan gitu. Iya, jadi e-commerce sendiri tidak hanya mereka sebagai penjual untuk memberi barang, tapi juga sudah terus berusaha untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi para konsumen yang seperti itu. Dan kalau kita bicara e-commerce itu kan bisnis kepercayaan sebenarnya. Iya. Betul, Pak. Baik. Terima kasih Mas Wanas dan Pak Daryatmo telah hadir di studio kami, dan jadi kita belajar jangan langsung tergiur dengan diskonnya yang besar, tapi juga harus membaca dengan detail term and conditionnya seperti apa. Berhati-hati dalam berbelanja online ya. Jadi kita bisa tetap menikmati produknya, tapi juga kita tidak merasakan kerugian-kerugian yang mungkin bukan karena online shopnya sendiri, tapi kita yang kurang teliti. Iya, karena sakitnya tidak hanya di sini tapi juga di dompet ya. Banyak sakitnya. Oke, pemirsa demikianlah dialog Lunch Talk hari ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di news@berita1.tv. Atau Anda bisa follow kami via Twitter, Facebook, dan YouTube. Nantikan Lunch Talk setiap hari pukul 13 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan sampai jumpa.